Indonesia kembali berpartisipasi sebagai partner country atau negara mitra dalam pameran teknologi industri terbesar dunia di Hannover Messe 2023. Keikutsertaan Indonesia diharapkan dapat menarik investasi dan mendorong perekonomian Indonesia. Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Eko S.A. Cahyanto menilai Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe bukan hanya sebagai ajang branding, namun juga mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital. Kehadiran kembali Indonesia sebagai partner country secara fisik dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang nation branding, tetapi juga untuk menunjukkan perkembangan industri Indonesia dalam mengimplementasikan industri 4.0 serta untuk menarik investasi di berbagai sektor. Staf ahli Menteri Perindustrian Andi Rizaldi menambahkan, dalam Hannover Messe 2023, Indonesia juga akan mempromosikan kendaraan listrik hingga ibu kota negara. Nah, kita juga akan mengangkat topik sustainability dan carbon neutrality. Jadi itu menjadi bagian dari kegiatan Hannover Messe. Apa yang bisa kita lakukan bersama terkait dengan sustainability dan dekarbonisasi. Nah, termasuk juga target tadi investasi ini termasuk target untuk EV, untuk electric vehicle. Jadi kita ingin bicara dari A sampai Z untuk electric vehicle, sehingga ke depan mungkin kita akan mendevelop sendiri, mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hannover Messe 2023 sangat penting bagi Indonesia untuk menampilkan wajah negara ini dari sisi industri dan teknologi. Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali hadir. Ketika kita bicara mengenai perkembangan teknologi, tentunya ini mesti termanfaatkan oleh industri. Dan inilah yang kemudian nantinya digunakan untuk bisa mendorong agar industri di Indonesia tentunya bisa berkembang, apalagi kita sudah menggalakkan mengenai Making Indonesia 4.0. Salah satu momen yang bisa menjadi hal tertentu untuk bisa menjadi acuan ini adalah penyelenggaraan pameran teknologi Hannover Messe 2023 di Jerman, dan Indonesia ini merupakan partner country dari penyelenggaraannya untuk tahun ketiga. Lalu bagaimana kemudian potensi yang bisa kita raih dari event tersebut? Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio, saya sapa satu persatu. Yang pertama ada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Susiwiono Mugiarso. Pak Susi, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, terima kasih. kasih. Ya Pak? Sehat, terima kasih. Kemudian ada Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Bapak Eko S.A. Cahyanto. Pak Eko, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Selamat malam Mbak Brigita, selamat malam pemirsa TV One yang berbahagia. Dan kemudian ada Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Ahmad Jaka Santos Adiwijaya. Pak Jaka, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, selamat malam Mbak Brigita. Nanti kita akan tanyakan lebih jauh lagi apa kemudian yang bisa diimplementasi di ibu kota Nusantara yang nantinya tentu ada hal-hal menarik dari penyelenggaraan event tersebut. Tapi saya ke Pak Ses Menko dulu. Pak Ses, ini kalau kita bicara mengenai partner country ini sudah yang ketiga ya Pak Ses ya. Nah, bagaimana kemudian kalau Kemenko Perekonomian melihat penyelenggaraan dari Hannover Messe ini? Ya. Baik, terima kasih Mbak Brigita. Jadi seperti kita ketahui Hannover Messe ini kan satu event pameran industri yang terbesar di dunia. Saya ingin ngajak kita melihat dari makronya dulu, bagaimana struktur perekonomian kita ke depan memang akan sangat mengandalkan industri. Seperti kita ketahui kalau kita lihat PDB kita, gitu, dari struktur PDB kita, baik dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran. Dari sisi lapangan usaha jelas yang paling besar share-nya adalah sektor industri manufaktur. Itu dari PDB kita walaupun dalam 10 tahun terakhir agak turun, tapi masih ada di angka 18,34%. Itu paling tinggi dari sisi sektor usaha, bahkan dibandingkan dengan 3 sektor yang lain yang menjadi andalan kita. Sektor pertanian, pertambangan, perdagangan masing-masing sekitar 12%. Nah, industri manufaktur itu dulu pernah sampai 29%.
Nah sekarang juga masih hampir 20-an% karena itu kita sangat berkepentingan untuk mendorong industri manufaktur ini ke depan menjadi andalan kita. Demikian juga kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, kalau dari sisi pengeluaran juga share-nya memang sekitar 57-60% itu dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, tapi hampir 30-an%, 27-30% dari investment, dari investasi. Karena itu pas sekali ini isunya, isu industri dan investasi. Kita lihat nanti di Hannover Messe ini penyelenggaraannya akan lebih fokus bagaimana kita akan mendorong perkembangan industri kita dan nanti untuk attract investasi ke Indonesia. Seperti kita ketahui untuk mendorong industri, pemerintah sudah mendorong berbagai kebijakan, baik yang terkait dengan industri 4.0, juga nanti beberapa yang terkait dengan digitalisasi industri. Dan yang lebih penting dalam beberapa tahun ini Bapak Presiden mendorong betul yang namanya hilirisasi. Dan kemarin sudah kita lihat nyata hasilnya untuk hilirisasi, kemarin nikel dengan hasil yang berlipat ekspor kita devisanya. Tahun ini kita akan mulai boksit dan beberapa komoditas yang lain. Jadi intinya Hannover Messe ini menjadi sangat penting dalam konteks makro kita mendorong PDB kita, pertumbuhan ekonomi kita. Kita sangat berkepentingan untuk terus mendorong sektor industri, khususnya industri manufaktur. Tadi sudah saya sampaikan dengan angka-angka yang sebesar itu, ke depan kita akan sangat tergantung. PDB dari sektor usaha sangat menggantungkan keberhasilan kita mendorong sektor industri. Kira-kira itu message-nya. Jadi harapannya memang ada hal besar yang bisa kita grab dari penyelenggaraan Hannover Messe. Cuman Pak Dirjen, ini tentu kan kita ingin tahu lebih mendalam lagi mengenai penyelenggaraan Hannover Messe dan kita sudah ketiga kalinya ya menjadi partner country dari penyelenggaraan event tersebut. Nah, evaluasi dari penyelenggaraan yang sudah berjalan 3 tahun ini sebagai partner country seperti apa Pak Dirjen sebenarnya? Jadi dalam 4 tahun terakhir kita ditetapkan 3 kali sebenarnya sebagai partner country. Tahun 2020 sayangnya karena pandemi kemudian ditunda. Kemudian tahun 2021 kita hadir secara digital dan tahun ini kita akan hadir secara fisik. Nah, di luar yang tahun 1995 di mana kita pernah menjadi partner country. Jadi sebenarnya 4 kali kita sudah ditetapkan jadi partner country, hanya secara langsung seperti yang tahun ini. Ini yang kedua kalinya setelah tahun 1995. Apa yang didapat dari Hannover Messe ini luar biasa. Kenapa kita hadir di Hannover Messe, apalagi hadir sebagai partner country, ada beberapa tujuan yang ingin kita dapatkan. Yang pertama, kita ingin memperkenalkan kepada dunia kemampuan Indonesia dalam menguasai dan menciptakan teknologi. Kemudian yang kedua, kita berharap akan ada kerjasama sehingga kita bisa mendapatkan teknologi-teknologi yang terbaru untuk terus kita kembangkan dalam membangun industri di dalam negeri. Kemudian kita berharap bisa menarik investasi di sektor industri dan sektor-sektor lain yang tadi seperti disampaikan Pak Sesmenko mendukung sektor industri. Kemudian kita juga mendorong kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Jerman secara khusus dan Indonesia dengan Uni Eropa secara umum karena pasar yang cukup besar di sana itu. Nah, kenapa industri yang kita dorong sesuai dengan inisiatif yang sudah ditetapkan di dalam Making Indonesia 4.0, kita punya 5 sektor industri prioritas. Tadi seperti dijelaskan Pak Sesmenko, penyumbang terbesar dari PDB kita dari sektor industri, tapi penyumbang terbesar sektor di PDB industri itu ada di 5 sektor prioritas, yaitu industri makanan minuman, industri otomotif, industri tekstil dan produk tekstil, kemudian industri kimia, dan yang terakhir adalah industri elektronika. Nah, ditambah dengan pelajaran yang kita dapatkan di masa pandemi, ada 2 sektor yang harus kita prioritaskan juga, yaitu sektor industri farmasi dan alat-alat kesehatan. Nah, 7 sektor ini menjadi prioritas kita untuk kita bawa ke Hannover Messe dengan 4 tujuan tadi. Nah, apa yang sudah didapat dari 3 tahun terakhir saja, ini mulai dari kerjasama pengembangan teknologi, ada G2G, ada G2B, kemudian ada juga B2B. Ada beberapa yang sudah merealisasikan kerjasamanya dalam bentuk investasi dan ini cukup baik. Terakhir tahun lalu
kita juga hadir di Hannover Messe dengan penampilan tidak terlalu besar karena tahun lalu itu Portugal sebagai partner country. Ini juga ada kesepakatan bisnis yang kita dapat. Oleh karena itu dengan hadirnya Indonesia sebagai partner country dengan membawa cukup besar co-exhibitor, ini kita harapkan akan ada dampak yang luar biasa dalam pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia. Ada banyak ekshibitor yang kemudian terlibat karena Indonesia sebagai partner country penyelenggaraan Hannover Messe 2023. Nah, apa saja kemudian yang dimungkinkan untuk bisa nantinya dibangun di IKN? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.